Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru pengajar untuk Nusantara. Untuk pagi hari ini kita akan belajar kembali untuk anak-anak, untuk teman-teman sekalian. Kita akan melihat Vikon untuk materi hidrolisis garam yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Sri Wilujeng dari SMA Negeri 3 Surabaya. Sebelumnya kita perkenalan dulu untuk presenter kita pada pagi hari ini adalah Bu Sri Wilujeng dari SMA Negeri 3 Surabaya. Beliau S1 dari IKIP Surabaya, S2 dari UNESA Ketintang, dan prestasi beliau adalah sebagai pertukaran guru sains nuklir ke Filipina atas kerjasama Batan dengan IAIE. Prestasi yang kedua, beliau adalah pemenang Small Skill Chemistry yang diadakan The Chemical Society of Thailand. Jadi beliau baru saja datang dari Thailand. Nah, itu sedikit eh, latar belakang atau CV dari beliau, yaitu Bu Sri Wilujeng. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Aris Avandri, saya dari SMA Negeri 3 Surabaya. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Sri Wilujeng untuk memaparkan materi hidrolisis. Apa itu hidrolisis garam? Selanjutnya akan saya serahkan ke Bu Sri Wilujeng. Silakan Bu Sri Wilujeng. Terima kasih, Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kita semua saat hari ini. Ibu akan masuk ke materi hidrolisis garam. Jadi materi ini tentang sifat-sifat garam. Kita akan melihat praktikum yang Ibu lakukan, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat data dan menganalisis. Di gambar ini, di gambar yang Ibu tampilkan ini, ada 3 buah larutan garam yang tidak diketahui. Dari Ibu sebut ini larutan garam A, larutan garam B, dan larutan garam C. Nanti Ibu praktekkan dan kita akan mengamati secara bersama-sama. Nah, tujuan melakukan percobaan ini yaitu kita akan menentukan jenis garam, ya, jenis garam apa. Kemudian kita harus bisa memprediksi garam pada larutan A, B, dan C. Kemudian kalau kita sudah bisa memprediksi, kita harus mampu membuktikan secara teoritis garam A, B, dan C. Kita lakukan percobaannya ya. Nah, kita lihat ada larutan A, B, dan C. Kita akan menguji dengan lakmus. Ya, alat uji kita adalah lakmus. Ada lakmus merah dan lakmus biru. Ini larutan A. Ya, larutan A yang Ibu sediakan akan kita uji. Nanti larutan A ini kita uji dengan lakmus merah dan lakmus biru. Kita perhatikan cara menggunakannya. Kita ambil larutan. Kemudian kita teteskan ke lakmus biru. Sambil kalian amati lakmus birunya. Nah, lakmus biru ini berubah menjadi merah. Lakmus merahnya tetap. Jadi larutan A
merubah lakmus biru menjadi merah, lakmus merahnya tetap. Kemudian kita ke larutan P. Larutan P ya. Kita uji dengan lakmus biru dan lakmus merah. Perhatikan lakmus birunya kita tetes tetap warnanya. Kemudian lakmus merahnya juga tetap. Lakmus biru warnanya tetap, diuji dengan lakmus merah, warnanya juga tetap merah. Kemudian kamu lihat ini larutan C. Kita uji dengan lakmus biru. Lakmus birunya melihat tetap, lakmus merahnya menjadi biru. Jadi berdasarkan data ini kalian harus mampu memasukkan data ini. Ya, lihat, perhatikan larutan ini Bu, besar ya. Larutan A seperti ini datanya, larutan B seperti ini, larutan C seperti ini. Dan harus kita masukkan. Setelah kamu perhatikan ini, kita belajar memasukkan ke dalam data. Ya, lihat data pengamatan. Ibu tuliskan datanya seperti ini. Ibu sudah tuliskan. Larutan A diuji dengan lakmus biru, warnanya menjadi merah. Kita belajar masukkan data dulu. Kemudian diuji dengan lakmus merah, warnanya tetap merah. Larutan B diuji dengan lakmus biru, warnanya tetap biru. Diuji dengan lakmus merah, warnanya tetap merah. Larutan C diuji dengan lakmus biru, warnanya tetap biru. Diuji dengan lakmus merah, warnanya biru. Nah, berdasarkan data ini kalian harus bisa membuat kesimpulan sederhana. Ya, harus bisa membuat kesimpulan sederhana. Nah, perhatikan. Larutan A, lakmus birunya menjadi merah, lakmus merahnya tetap merah. Jadi dapat disimpulkan bahwa garam ini bersifat asam. Mengapa? Kita harus kembali ke dasar dulu, bahwa garam itu disusun atau dibentuk atau direaksikan dari asam ditambah basa. Asamnya boleh kuat, asam kuat, basanya lemah, atau sebaliknya. Jadi kalau garam ini bersifat asam, kamu bisa memprediksi bahwa terbentuk dari asam kuat. Selanjutnya kita simpulkan larutan B. Diuji dengan lakmus biru tetap biru, diuji dengan lakmus merah tetap merah. Jadi kita kesimpulkan bahwa garam ini bersifat netral. Kenapa? Karena lakmusnya tetap tidak mengalami perubahan. Jadi garamnya bersifat netral. Ibu tuliskan saja garam netral. Kemudian ke larutan C. Larutan C, lakmus birunya berubah, lakmus birunya tetap biru, lakmus merahnya menjadi biru. Jadi dapat simpulkan bahwa garam ini adalah garam yang bersifat basa. Maka ibu tuliskan garam basa. Kita tahu bahwa sifat basa adalah bisa membirukan lakmus merah. Dari yang kalian lakukan membuat penyimpulan seperti ini, jadi kamu kan menganalisis ini, menyimpulkan, oh garam asam, ini garam netral, oh ini garam basa. Maka selanjutnya kalian harus mampu memprediksi. Jadi kalian harus mampu memprediksikan. Garam asam, kamu prediksi ini. Garam asam apa ya? Tentunya sifat yang asam yang kuat. Ibu berikan contoh, amonium klorida, NH4Cl. Kenapa kok NH4Cl yang dipilih? Karena NH4 adalah
basa lemah, Cl-nya asam kuat. Jadi berasal dari HCl, yang ini berasal dari NH4OH. Contoh kedua yang Ibu berikan adalah amonium sulfat. Mengapa kok Ibu pilih ini? Karena kita lihat SO4 2- berasal dari ionisasi asam sulfat. Ya, ketemu dengan NH4OH, NH4+. 1+ bereaksi dengan 2-, maka diperlukan sebanyak NH4 2 kali. Jadi nulisnya NH4 2 kali SO4. Jadi sampai di sini paham ya. Jadi kalau namanya garam asam, maka kamu harus memprediksi bahwa kamu cari asamnya yang kuat, basanya yang lemah. Kemudian kamu prediksi larutan B yang ini. Garam bersifat netral. Kalau garam bersifat netral berarti asamnya kuat, basanya juga kuat. Kamu bisa mengambil contoh apa? KOH, yaitu basa kuat. NaOH, basa kuat. Cl, asam kuat. HCl, asam kuat. Jadi direaksikan. Ibu ambil garam KCl. Ibu berikan lagi contohnya CaCl2. Kenapa kok beda, Bu? Ya, karena Ca adalah berasal dari golongan 2, jadi makanya 2+, sedangkan Cl-1, sehingga kalau reaksi diperlukan Cl sebanyak 2, sehingga rumusnya menjadi CaCl2. Nah, ini adalah garam netral. Kemudian kamu memprediksi bahwa larutan C ini adalah garam yang bersifat basa. Maka kamu harus bisa memprediksi basanya yang kuat. Nah, Ibu pilihkan ini NaCH3COO. Kamu juga bisa menuliskan CH3COO-Na, boleh. Ibu tuliskan Na-nya dulu. Kenapa kok Ibu pilih ini? Karena natriumnya ini berasal dari basa kuat NaOH. Sedangkan CH3COO-nya berasal dari asam lemah CH3COOH. Begitu juga untuk garam yang kedua, CH3COO-Ca. Jadi termasuk garam yang bersifat basa. Kenapa? Karena basanya kuat. Nah, setelah kamu mampu menganalisis data dengan memprediksi larutan A, B, dan C, senyawa-senyawa ini, maka kamu harus mampu membuktikan secara teoritis, ya. Oh, ini supaya yang kamu prediksi itu betul-betul dapat dipercaya, maka kamu harus membuktikannya secara teoritis. Saya melihat ini. Garam A yaitu garam asam, Ibu ambilkan tadi amonium klorida. NH4Cl di dalam larutan air. Jika Ibu nulisnya NH4Cl plus H2O. Di dalam air akan terion. Ya, NH4Cl-nya akan terion menjadi NH4 plus ditambah Cl-. Sedangkan H2O-nya terion menjadi H plus ditambah OH-. Kita tahu bahwa tadi Ibu sudah jelaskan NH4 ini berasal dari basa lemah. Nah, ketika di dalam air akan terbentuk kembali. Jadi basa lemah akan terbentuk kembali menjadi NH4OH, sedangkan Cl- adalah ion yang berasal dari asam kuat. Nah, karena dia adalah ion yang berasal dari asam kuat, maka dia tidak akan membentuk kembali karena ionnya kuat. Sehingga Cl- tetap menjadi Cl-, H plus tetap H plus. Sehingga pada akhir reaksi NH4Cl plus H2O menghasilkan NH4OH plus Cl- plus H plus. Nah, ion H plus ini ketika kamu uji tadi menyebabkan langus biru menjadi merah. Nah, secara teoritik kamu sudah bisa membuktikan bahwa garam yang bersifat asam
dapat dituliskan reaksinya seperti ini yang Ibu jelaskan, dan ini bukti muncul adanya ion H+. Ion H+ yang menyebabkan lakmus biru menjadi merah. Nah, kita akan membuktikan lagi yang kedua, percobaan kedua. Garam B yaitu garam netral, garam yang bersifat netral. Ibu contohkan tadi kalium klorida KCl. Ibu tuliskan reaksinya KCl ditambah H2O. HCl ini garam akan terurai menjadi K+ ditambah Cl-. H2O-nya menjadi H+ ditambah OH-. Ya, kita lihat K+ berasal dari basa kuat KOH, berarti ion kuat. Jadi tidak mungkin membentuk kembali basa. Cl- juga berasal dari asam kuat, jadi tidak mungkin kembali menjadi HCl. Sehingga pada akhir reaksi KCl ditambah H2O akan terbentuk ion-ion K+, Cl-, H+ ditambah OH-. Nah, adanya ion H+ ini menyebabkan lakmus biru menjadi merah. Sedangkan adanya OH- ini kita tahu bahwa sifat basa dibawa oleh adanya ion OH-, sehingga dapat membirukan kertas lakmus merah. Jadi garam netral itu kalau diuji dengan lakmus merah, warnanya merah, lakmus biru tetap biru. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuktikan garam dari larutan C. Nah, kamu lihat ini. Tadi kesimpulannya adalah garam C yaitu garam basa. Garam yang bersifat basa. Ibu contohkan tadi natrium asetat NaCH3COO di dalam air, maka Ibu tuliskan reaksinya NaCH3COO plus H2O. NaCH3COO di dalam air akan terurai menjadi ion Na plus ditambah CH3COO-. Sedangkan H2O terurai menjadi H+ dan OH-. Kita lihat Na+ adalah ion yang berasal dari basa kuat, sehingga dia tidak mungkin lagi membentuk menjadi NaOH. Sedangkan CH3COO- ini berasal dari asam lemas ya, CH3COOH. Nah, dia akan kembali OH. Sehingga pada akhir reaksi NaCH3COO ditambah 2O akan terbentuk CH3COOH ditambah Na plus ditambah OH-. Nah, ketika kamu uji tadi, maka lakmus merah menjadi biru. Ini ada buktinya. Secara teoretik berdasarkan persamaan reaksi, lakmus merah menjadi biru itu dibuktikan dengan adanya OH-. Jadi inilah percobaan. Jadi kalian sudah belajar bagaimana melakukan percobaan, bagaimana memasukkan data, memprediksi data, kemudian menganalisis dan membuat penyimpulan. 3 materi pokok yang harus kamu kuasai. Selanjutnya, Ibu lanjutkan. Nah, kamu juga bisa melakukan praktikum hidrolisis garam di rumah. Ya. Ini Ibu buatkan bahan-bahan yang bisa kamu lakukan di rumah. Kamu ambil ini MSG, ya. Monosodium glutamat, Ibu sudah tuliskan rumusnya MSG, kamu lihat. Monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat ini kalau terion yang lepas, kamu lepas ini Na-nya. Jadi kalau seperti Ibu reaksikan ini. Nah, ini kalau Ibu tuliskan CH3COO-Na, maka Na-nya yang lepas, ininya tetap CH3COO. Nah, Ibu ajarkan di sini. Ibu tuliskan rumus molekulnya.
Ini Na-nya yang lepas nanti ya. Asam glutamatnya tetap rumusnya seperti ini. Paham ya? Jadi nanti yang lepas adalah Na-nya saja. Rumus asamnya seperti ini tetap. Kemudian bahan yang kedua, kamu bisa menggunakan tawas. Tawas yang aluminium sulfat. Al2SO4 3 kali. Kamu gunakan bahan kedua. Bahan ketiga, kamu bisa menggunakan garam dengan skala merek ya. Ini juga dengan skala merek, Ibu hanya ambil satu contoh. Ini pun juga dengan skala merek. Terus alat ujinya apa? Kamu sudah pernah menggunakan kunyit sebagai indikator. Ya, indikator alami, kamu bisa menggunakan kunyit di rumah banyak. Atau kamu bisa juga menggunakan kol ungu. Jadi kedua bahan alam ini yang biasa ditemui di rumah itu bisa digunakan sebagai indikatornya. Kamu lihat seperti ini. Atau Ibu carikan videonya ya. Biar kamu nanti, nah ini. Oh bukan. Nah ini ya. Ini Ibu tadi mempersiapkan jika seandainya kamu melakukan percobaan, ya, kamu bisa menggunakan ini. Ada kunyit ini diambil ekstraknya saja ya. Kamu peras, ya, diambil ekstraknya. Kemudian banyak kamu lihat garam, ya ini kunyit, ya, bisa kunyit. Kamu ambil ekstraknya, ya, diambil air kunyitnya yang asli. Kemudian supaya kunyit ini bisa dijadikan indikator, maka dia harus mengalami perubahan warna. Ya, harus mengalami perubahan warna. Nah, untuk mengetes apakah dia nanti bisa mengalami perubahan warna, Ibu siapkan ini jeruk. Dalam suasana asam nanti kunyit berubah menjadi warna apa? Dan ini adalah sabun pengganti basah. Ya. Lihat. Ini warna aslinya. Kunyit warna aslinya. Jadi kamu lakukan di rumah seperti yang Ibu contohkan ini. Ya. Kita masukkan ke dalam plat tetes. Ini warna asli kunyit. Kita letakkan dulu warna aslinya semuanya di sini ya. Nanti kalian lakukan di rumah. Kemudian Ibu tetesi dengan asalnya. Kamu lihat perubahan warnanya. Nah, lakukan seperti ini. Ini yang asli. Ini setelah ditetesi. Kemudian kita tetesi dengan basah ya. Kamu ambil sabun aja di rumah. Nah, kamu lihat warnanya. Ya. Jadi kalau dalam suasana asam dia seperti ini. Dalam suasana basah ini aslinya. Kita ambil garam. Ya, NaCl. Garam 2 lubang pada plat tetes. Ini hanya contoh, nanti kamu bisa melakukan sendiri di rumah ya. Kemudian kita masukkan tawas di 2 lubang. Bukan untuk MSG. Ini hanya contoh MSG-nya ya. Mereknya terserah. Kemudian kita tambahi air untuk melarutkan kedua. Untuk melarutkan bahan-bahan ini. Tambahkan air.
aduk, ya, diaduk. Aduk juga untuk jangan menggunakan sendok jadi satu ya, sendoknya satu-satu. Kita melihat perubahan warnanya. Ya, garam. Kita tetesi, nah, tawasnya kita tetesi, dan MSG-nya kita. Kemudian kita tetesi juga yang sama garam. Nah, perhatikan perubahan warna yang terjadi. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah. Oke? Jangan lakukan di rumah. Nah, semoga kalian memahami langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang kita mempraktekkan, ya. Contoh misalnya, ada soal seperti ini. Berikut adalah hasil uji sifat asam atau basa dari beberapa garam. Jadi kalau kalian melakukan percobaan sendiri, kalian pasti akan mengerti kalau ada soal-soal seperti ini, soal-soal yang bertipe analisis. Ada garam NaCl, ya. Warna merah menjadi merah biru seperti ini. Ini CH3COK. Ini kamu bisa NH4Cl, Na2SO4, NaCl. Garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan hasil uji lakmusnya adalah nomor. Ibu pilih 2, 3, dan 5. Mengapa? Kamu lihat ini ya. NaCl apakah benar? NaCl adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Basa kuat, asam kuat. Lakmus merah tetap menjadi merah, lakmus biru menjadi biru. Betul ini. Ya, betul. CH3COK adalah garam yang berasal dari asam lemah, basa kuat. Jadi kalau berasal dari basa kuat berarti basa bisa membirukan lakmus kan begitu. Tapi lakmus merah berubah menjadi biru. Lakmus birunya tetap sudah betul. NH4Cl adalah garam yang dibentuk dari basa lemah dan asam kuat. Jadi karena asamnya kuat, maka bisa memerahkan lakmus biru. Jadi kamu lihat biru menjadi merah. Ini juga benar. Ya. Na2SO4 natrium sulfat adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Sehingga lakmus merahnya harus tetap merah, tapi di sini biru. Dari pernyataan ini tidak benar. Jadi Na2SO4 lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya biru. Kemudian natrium cyanida. Natrium cyanida adalah garam yang dibentuk dari basa kuat asam lemah. Jadi bisa membirukan lakmus merah. Paham ya sampai di sini? Mengapa? Satu kali tidak, karena di pilihannya tidak ada. Pilihannya hanya 2, 3, 5. Maka yang dipilih 2, 3, 5. Bisa sampai di sini, Pak? Kita lanjutkan ke jenis soal yang berikutnya. Ada soal ini, semuanya soal-soal yang sering keluar. Ya. Diketahui garam sebagai berikut. Garamnya NaCl, NH4Cl, BaSO4, NH4 2 kali SO4. Ya. Garam yang mengalami hidrolisis dengan sifat asam adalah Ibu pilih nomor 2 dan 4.
4. Mengapa? Yang diminta adalah hidrolisis yang mengalami sifat asam. Kalau mengalami sifat asam, maka kamu harus memilih garam yang dibentuk dari asam yang kuat. Kalau NaCl ini kan basa kuat, asam kuat. NH4Cl basa lemah, asam kuat. Tadi ini benar. BaSO4 adalah basa kuat, asam kuat. Tadi tidak dipilih. NH4 2 kali SO4 amonium sulfat adalah basa lemah, asam kuat. Jadi ini yang kita pilih. Ya. Dipaham ya? Ibu ulang-ulang lagi. Tipe soal yang berikutnya adalah kamu lihat seperti ini. Berikut adalah beberapa larutan sama yang bersifat asam. Jadi kamu pilih tadi apa? Asam yang kuat. Asam kuat SO4. Ini berasal dari asam kuat H2SO4. Lawannya adalah basa lemah. Ini kuat-kuat. Ini adalah lemah kuat basa. Yang ini kan bersifat basa karena berasal dari NaOH, basa kuat. NaOH adalah asam kuat. Jadi pilihannya 1 dan 4. Ya, sama pasangan garam yang bersifat basa. Kalimat pasangan garam yang bersifat basa, maka kamu pilih basanya yang kuat. Yani Na2CO3 dari NaOH dan H2CO3 basanya kuat. NaCN basanya kuat, cyanida asam lemah. NH4Cl basanya lemah, Cl-nya kuat, asamnya kuat. Jadi ini bersifat asam, ini bersifat basa, ini bersifat basa, ini bersifat basa, ini netral. Terus seterusnya. Nah, Ibu lanjutkan ke kalau tadi kalian diminta Ibu untuk melakukan percobaan, ya, percobaan di rumah dengan praktikum hidrolisis garam, kamu harus bisa menuliskan datanya. Ibu bantu dengan menganalisisnya, ya. Ibu bantu dengan cara menganalisisnya ini. Nah, ya, Ibu bantu dengan cara menganalisisnya. Ada Ibu bantu 2 ya. NaCl ini tadi yang kamu lakukan nanti di rumah dicoba. NaCl terang menjadi Na plus tambah Cl min, H2O, H plus tambah O. Amin. Tadi di dalam air ion-ionnya tetap ion-ion kuat. Na plus ditambah Cl min ditambah H plus ditambah O amin. Karena muncul adanya H plus dan O amin, artinya dapat memerahkan. Merah tetap merah, birunya tetap biru. Berarti NaCl adalah garam yang bersifat netral. Ibu bantu yang kedua adalah MSG. Jadi monosodium glutamat di dalam air, kita lihat ini. Itu Ibu tadi kan sudah menjelaskan yang pecah ini Na. Sehingga asam glutamatnya ini ditambah Na plus H2-nya. Asam glutamatnya adalah asam amino yang tidak esensial. Jadi dia bisa kembali ke asamnya. Sedangkan Na plus dan O-amin tidak bisa ketemu. Inilah O-amin yang menyebabkan garam bersifat basa. Kamu lihat ini. Kenapa selalu Na plusnya orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi dilarang atau dianjurkan untuk tidak menggunakan MSG sebanyak mungkin karena ini ada natrium itu memperkecat ya saluran ke hipertensi. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan ini dapat kamu pahami dan bisa diterapkan dalam sehari-hari. Saya kira saya kembalikan lagi ke moderator. Pak Aris, monggo. Iya, saya kembalikan kasih. ke Pak Aris. Ya, terima kasih Bu Wil. Ya, terima kasih Bu Wil. Teman-teman,
anak-anak, itu tadi presensi atau presentasi dari Bu Wil selaku pemateri kita pada pagi hari ini yang membahas tentang hidrolisis. Tadi sudah dijabarkan sedemikian jelas ya, mulai dari teori maupun praktek. Nah, jadi dari beberapa paparan dari pemateri pada pagi hari ini, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah join masuk di Vicon ini, silahkan mungkin barangkali kita buka sesi pertanyaan. Silahkan mungkin Bapak Ibu bisa dibuka lagi mikrofonnya untuk bertanya. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Bu Wil tadi. Monggo Bapak Ibu, silahkan dihidupkan kembali mikrofonnya atau lewat live chat. Silahkan. Nah, jadi itu tadi sudah dipaparkan ya tentang apa itu hidrolisis dan juga reaksi-reaksi dari beberapa praktek, beberapa percobaan dari Bu Wil tadi. Tadi juga ada garam, ada apa itu tadi Bu Wil yang warna kuning itu apa tadi Bu Wil? Warna kuning yang untuk indikator. Iya, ada MSG ya. Indikator alami. Nah, ini ya ini MSG, terus ini apa ini kunyit ya, kunyit ya. Ya, ini kunyit adalah indikator alami. Jadi pengganti lakmus merah dan lakmus biru. Bisa di rumah ini banyak ibu-ibu bisa menyimpan. Anak-anak bisa praktikum di rumah, bisa mengambil ini MSG. MSG-nya segala merek, ibu ambil aja Sasa. Kalian bisa menggunakan yang lain selain ini ya, Royco apa, Masako apa, Miwon apa, boleh ya. Hanya ibu ambil ini saja MSG-nya. Kemudian tawas ini kalian juga bisa dapatkan ya, dapatkan di bahan bangunan kalau ingin praktek. Tawas untuk pencernian air, biasanya kalau punya pompa biasanya dikasih tawas. Garam, ini garam dapur. Garam itu kan tadi dijelaskan macam-macam garamnya. Ada garam yang bersifat basa, ada garam netral, ada garam yang bersifat asam. Salah satu garam yang kita konsumsi ini namanya garam natrium klorida. Jadi sekarang sudah bahas bahwa garam itu bukan hanya NaCl, tapi garam itu dibentuk dari reaksi asam ditambah basa. Ya, ini Bu Wil, ada pertanyaan dari Bu Anita Sukarini. Bu, saya mau tanya, untuk menentukan sifat dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, haruskah diberi nilai Ka dan Kb? Terus bawahnya ini ada lagi, bentar. Soalnya saya kadang menemukan soal yang tidak dicantumkan Ka dan Kb-nya. Monggo Bu Wil, mungkin bisa ya. Kalau soalnya kita tipe analisis ya, ini soal yang saya ambilkan dulu. Ini soal-soal tipe analisis praktek. Jadi anak-anak memang harus diusahakan di sekolah praktek. Karena apa? Karena kita nanti soalnya mereka akan teringat, oh ini pernah dilakukan. Jadi ketika diberikan analisis seperti ini, mereka paham. Terus kedua, pertanyaan apakah harus diberi Ka? Nah, kalau menghitung pH, ya, kalau tidak dituliskan, gak apa-apa juga. Kenapa? Karena asumsinya kalau tidak dituliskan, pH-nya Ka-nya adalah 10⁻⁵.
Jadi saya juga menerangkan ke anak-anak bahwa asam lemak kalau tidak dituliskan KA-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Kalau dituliskan misalnya ACN 1,8 kali 10 pangkat min 5, berarti yang dipakai adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Tetapi misalnya siatika sewa tidak dituliskan KA-nya, biasa banyak di soal seperti itu, maka anak-anak harus tahu bahwa KA-nya adalah 10 pangkat min 5. Begitu Bunda. Mungkin bisa dipahami. Ya, bagaimana Bu untuk penjelasannya tadi? Mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Bu Anita Sukarini. Oh, oke Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anita atas pertanyaannya. Ya, jadi dari pemaparan Bu Will tadi sudah jelas ya tentang reaksi-reaksi dari beberapa percobaan. Nah, jadi yang sudah dipaparkan mungkin dari Bapak Ibu terutama yang mungkin mengajar kimia atau mengajar IPA, silahkan mungkin bisa ditanyakan kembali paparan dari Bu Will tadi. Jadi materinya adalah hidrolisis. Ada beberapa percobaan tadi dari kunyit, dari garam, dari micin ya. Dan reaksi-reaksinya. Nah, ini tadi adalah percobaan yang luar biasa. Dari reaksi-reaksinya juga terlihat ya. Jadi campuran-campurannya. Nah, saya sendiri mungkin di sini backgroundnya seni musik, jadi sangat ingin tahu tentang kimia. Jadi nol sekali tentang kimia ini. Ya, jadi luar biasa tadi percobaan dari Bu Will. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu untuk bertanya dari pemaparan Bu Will tadi. Berarti untuk materi ini anak-anak bisa coba di rumah ya Bu Will? Bisa. Yang ya, paling mudah. Mereka bisa menggunakan. Yang paling mudah untuk yang dipraktekkan di rumah apa kira-kira untuk anak-anak Bu Will? Yang tadi ini ya? Iya ini. Untuk tingkat anak SMA, ya, untuk tingkat anak SMA, untuk tugas selanjutnya untuk pengayaan, kita bisa memberikan tugas pengayaan dengan praktek. Anak-anak disuruh mencari. Coba kamu cari sekarang bahan-bahan makanan atau obat-obatan yang kamu temui sehari-hari di rumah, dan kamu lakukan uji analisis seperti ini. Yang pertama yang akan mereka dapatkan adalah mereka akan mencari garam apa ya, terus bahan makanan apa ya, atau obat apa. Itu akan memaksa mereka berpikir, memaksa mereka untuk mencari sesuatu, membuat tantangan terbaru. Jadi seperti ya, itu. Bu, ya? Bereksperimen ya. Iya, betul. Nah, tugas ini adalah tugas yang dengan level yang lebih, ya, dengan level yang itu tugas pengayaan untuk anak-anak yang sudah selesai. Jadi mereka akan tertantang, aku ini, aku ingin seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang level seperti ini, gurunya bisa melakukan ini, tidak hanya mengerjakan soal. Tadi diberi tantangan seperti ini, tantangan penelitian. Bukankah sekarang ini harus dilakukan seperti itu? Jadi guru-guru salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memberi tugas seperti. Kenapa? Karena ini juga terukur. Jadi gurunya bisa mengukur. Anak-anak bisa mencari garam yang bersifat asam, garam netral, dan garam basah. Kemudian diberikan juga selain kunyit dan ini kamu bisa pakai indikator yang lain, kan itu. Akhirnya anak-anak tertantang untuk mencari, oh, indikator apa ya yang di rumah yang tidak boleh selain kunyit dan ini. Mereka akan mencari, dan itu akan memaksa mereka berpikir dan melakukan literasi. Bukankah literasi itu juga penting, literasi seperti ini. Begitu mungkin Pak Aris. Ya. Nah, jadi sudah didengar ya Bapak Ibu, sudah disampaikan oleh Bu Will bahwa
memang materi ini bukan hanya sekedar pemberian materi saja, tapi mungkin pendengar juga diajak. Bentar, mohon maaf, masih ada yang oke. Yang sudah disampaikan Bu Wil tadi berarti bukan hanya sekedar materi yang diberikan, tapi anak-anak ditantang untuk bereksperimen, untuk mencari sesuatu reaksi-reaksi dari kimia tersebut. Jadi misalkan A dan B digabung, maka reaksinya seperti apa, dan itu bisa dikonsultasikan dengan gurunya. Jadi, Bu, kalau misalkan ada seperti ini bagaimana dan seterusnya. Jadi anak-anak dituntut untuk bereaksi, untuk berpikir, untuk menciptakan sesuatu dari materi-materi yang diberikan oleh Bu Wil. Jadi bukan hanya sekedar membaca, literasi juga penting. Dari teori yang sudah mereka baca, maka mereka akan membuat sesuatu. Nah, dari mereka membuat sesuatu, mereka juga akan berinteraksi dengan guru mapelnya. Bagaimana kalau seperti ini, Bu? Bagaimana kalau seperti ini? Nah, jadi materi hidrolisis ini juga bisa dikembangkan di materi-materi yang lain. Benar ya, Bu Win? Ya, seperti itu. Ya, jadi masih ada waktu Bapak Ibu, silahkan untuk guru pengajar Nusantara, guru hebat, guru Indonesia, silahkan masih ada waktu untuk bertanya seputar praktikum hidrolisis. Atau mungkin Bapak Ibu ingin bertanya tentang materi yang lain yang berhubungan dengan materi kimia. Monggo silahkan. Jadi mumpung ada waktu, ada pematerinya, ada narasumbernya yang memang benar-benar beliau ini memang sudah senior di bidang kimia. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, silakan masih ada waktu untuk dipersilahkan bertanya. Jadi misalkan bagaimana cara penerapan dengan materi ini? Bagaimana kalau misalkan ada materi ini untuk menyampaikan ke siswa? Nah, mungkin bisa ditanyakan. Jadi ada beberapa penjelasan tadi bisa tadi berupa video, berupa PPT dari Bu Wil yang memang benar-benar sudah sangat jelas dijelaskan oleh beliau tentang beberapa reaksi dari media-media yang beliau paparkan tadi. Monggo silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kira-kira 2 menit. Setelah itu kita tutup karena waktu kita hanya dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Oh, ini sebentar. Ini ada ya, Bu Novrianti. Nanti boleh minta rekamannya kan Pak Aris? Oh, boleh. Boleh Bu, ini sudah saya rekam. Ya, nanti kalau bisa saya langsung share ke grup aja. Oh, iya Pak Aris, boleh menyampaikan sesuatu? Iya, silakan Bu. Pak Aris. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang ingin melihat saya mengajar, bisa ke YouTube saya gitu Pak Aris, boleh kah? Siap. Melihat saya praktikum. Nah, ya, mungkin ya, nama saya tetap Sri Wilujeng. Channelnya mungkin ya, bisa disebutkan di YouTube Sri Wilujeng itu aja. Nanti materi apa yang diinginkan, hidrolisis atau titrasi atau pengendapan garam, memprediksi garam, sudah saya upload. Mungkin Bapak Ibu guru bisa melihat dan bisa mempraktekkan untuk anak-anak. Saya praktikumnya dalam skala kecil. Jadi saya memang skala kecil. Kenapa? Karena kemarin saya sudah mengikuti diklat small scale chemistry itu, maka saya gunakan untuk praktikum yang skala kecil. Kenapa? Supaya kita pertama, kita harus memang mengikuti green, chemistry green. Kita menanamkan lingkungan gitu sebenarnya. Nah, praktikumnya juga saya buat sekecil mungkin gitu Pak Aris. Iya, terima kasih. Enggak, kalau mau. Ya, terima kasih Bu Wil. Ya, Bapak Ibu silahkan nanti setelah selesai kegiatan Vicon ini bisa langsung dibuka di YouTube Bu Sri Wilujeng. Jadi linknya Sri Wilujeng. Jadi langsung masuk di sana. Ya. Jangan lupa berpartisipasi untuk subscribe dan like.
Nah, jadi dengan jenengan subscribe dan like, mungkin nanti Bu Will akan membuat video-video yang lain yang sekiranya akan bermanfaat untuk jenengan dan anak-anak. Jadi bisa dipraktekkan nanti di sekolah, atau mungkin ilmunya bisa dikembangkan lagi dari yang sudah dipraktekkan oleh Bu Will. Nah, jadi bukan hanya dari sini saja kita selesai, tapi kita nanti bisa berinteraksi. Kita bisa tanya jawab, kita masih berteman. Jadi bukan selesai vikon kita selesai, tapi kita masih bisa komunikasi lagi. Kita masih bisa bertukar ide untuk metode-metode eh, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini waktu sudah menunjukkan jam 8 kurang 3 menit. Maka dengan berat hati materi kita pada hari ini kita tutup. Luar biasa pemaparan dari Bu Sri Wilujeng tadi dari SMA Negeri 3 Surabaya, yang sudah menjelaskan tentang apa itu hidrolisis beserta prakteknya. Oke Bapak Ibu, guru-guru pengajar Nusantara, guru-guru hebat Indonesia, terus semangat, terus menciptakan metode-metode yang berlian untuk anak-anak, terus menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas. Mungkin dari saya, moderator Aris Avandri dari SMA Negeri 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu untuk mengikuti Vikon pada pagi hari ini. Selamat pagi, dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Sri Wilujeng. Kita tutup dengan Ya, salam. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.